Saya mohon, Iya. baptis saya. Besok jam 12 ya. Antarkan saya ke Yesus. Iya. Tolong. Iya. Saya mohon, Iya. baptis saya. Besok jam 12 ya. Antarkan saya ke Yesus. Iya. Tolong. Iya. Ya karena saya ingin Yesus itu menjadi Tuhan saya. Haleluya. Haleluya. Ya, shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dengan Pastor Daud Timotius Tangkubolon. Ya, kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara kembali untuk menyaksikan satu buah video. Dan video ini sebenarnya sangat amazing sekali. Bahwa jarang sekali terjadi seorang yang sebelumnya bukanlah orang Kristen. Tetapi ketika dia memperhatikan dan mendengarkan seorang pendeta sedang mengajarkan bahkan melakukan pelayanan di pinggir jalan, spontan Bapak ini datang dan memohon-mohon kepada Bapak Pendeta ini agar Bapak Pendeta ini mau membawa orang yang datang tadi untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bahkan apapun yang terjadi, agar Bapak Pendeta ini segera mau memperkenalkannya kepada Tuhan Yesus, dan tidak keberatan dia meminta juga untuk segera dibaptis. Nah, seperti apa keseruan video ini? Mari sama-sama kita saksikan, saudaraku. Banyak orang-orang Kristen, orang-orang Indonesia yang memahami Ya, ketika tentang Bapak Pendeta ini sedang manusia mengajar, pintar itu ya, sangat salah. ini luar Gini, biasa sekali. ada 3 orang nonton Orang-orang yang TV, ada di terus pinggir jalan, yang di tengah bahkan bilang, orang-orang "Pasti yang ini tinggal di profesor, kolong pasti jembatan. profesor. Dari mana lu Ya. tahu? Apa yang diomong gua Biasanya kagak paham." tidak banyak hamba-hamba Tuhan atau Semakin pendeta ngomong yang nggak mau paham, melayani semakin kita bilang dia profesor. orang-orang marginal. seperti Seharusnya mereka ini, profesor itu adalah yang tinggal di ibu kota, mensederhanakan tetapi sesuatu yang sulit, mereka hanya tinggal sehingga di ketika dikomunikasikan bawah kolong bahasanya, Tapi Bapak baik yang Pendeta buta ini, huruf, baik yang mau sekolah melayani mereka, SD untuk sampai memberitakan sekolah Injil yang keselamatan kuliah bagi mereka. sampai yang doktor semua tahu. Itulah orang cerdas. Haleluya. Makanya saya mau kupas tuntas ini ya, supaya saudara bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang ya tentang seputaran Kristus ini. Ya, seputaran Kristus ini. Kenapa? Karena ketika dia bangkit, ingat ya, ketika Yesus bangkit, dia sebelum bangkit, dia bilang di atas Golgota, sudah korbannya kebetulan selesai. mengenai tentang Artinya, Yesus bangkit pertama dari dosa kematian, kita sudah diselesaikan. Yang kedua yang lain-lainnya. Tapi ada yang dilupakan orang, bahwa pada waktu itu sudah jangan lagi berdebat kau tentang ada 3 Allah, tentang ada 4 Allah, tentang ada 5 Allah. Allah itu hanya satu, hanya Esa. Memang betul ada orang panggil Bapa, ada orang panggil Anak, ada orang panggil Roh Kudus. Betul. Itu kronologis Allah yang Roh, Yahweh, Adonai, Elohim yang tidak kelihatan tadi, dia harus datang ke bumi dengan cara seperti itu. Tapi ketika dia bangkit, tidak ada lagi, hanya satu, only one, Jesus Christ. Berikan sorak-sorak. Ketika dia bangkit hanya itu, nggak ada lagi, nggak ada lagi. Anda, saya mau kasih tahu, ya. Kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 7. Ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku, katanya. Ini waktu dia masih ada di bumi sebagai manusia. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepada Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Bagaimana aku mau menunjukkan Bapa kepadamu? Hah? Mana Bapa? Bapa itu mana? Mana bisa kutunjukkan? Karena Bapa itu roh, Bapa itu di dalam aku. Makanya baca Ibrani 12 ayat 19, ada namanya Bapa segala roh ya. Tetapi percayalah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Iya. Ya. Dan Sehabis selanjutnya Bapak Pendeta dia katakan bahwa Bapa dan aku memberitakan adalah firman satu, Tuhan, dan bisa baca Yohanes 10 maka juga. dari Di antara situ orang-orang dia yang mendengarkan 30, firman Tuhan Bapa ini dan merasa aku tergerak hatinya, adalah dijamah oleh satu. Tuhan. Dan Jadi murid-muridnya nggak paham waktu inilah Yesus kisahnya menceritakan bahwa tentang Bapa. seorang bapak minta Ya, untuk Yesus nggak mungkin dibawa bilang kepada gini, Tuhan Yesus dan sembahlah aku, minta dibaptis. akulah Tuhan. Kan banyak orang-orang yang di luar sana yang nggak percaya Yesus ya.
Pertanyaan itu mulu. Kemarin Ustadz Nababan sudah saya jawab. Ya, pertanyaan itu mulu. Di mana Yesus mengatakan, akulah Allah, sembahlah aku. Iya, masa presiden bilang, hei, lu tahu nggak, gue presiden Indonesia. Nggak usah dia ngomong gitu, kita sudah tahu Jokowi presiden Indonesia. Dengan sorak-sorai buat Tuhan. Kita udah tahu, ngapain harus ngomong gitu. Iya kan? Kita udah mengenal dalam roh dan kebenaran. Hah, saudara, terus Yesus akhirnya berterus terang. Yesus akhirnya berterus terang, Yohanes 16. Saya senang lihat dia ini kayaknya haus akan firman. Saya nubuatkan, bukan saya nubuatkannya, saya berdoa ini jadi hamba Tuhan dia nanti. Karena dia rindu menggali, pertanyaan-pertanyaannya bagus. Kita baca Yohanes 16 ayat 25. Ya, baik-baik ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Dengan kiasan ya. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepada kamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Dulu aku ngomong kau dengan kiasan, tiba saatnya nanti aku nggak pakai kiasan lagi. Ya, dia nggak mau pakai kiasan Bapa lagi. Orang dia udah bangkit, dialah Bapa itu, dialah Allah itu. Penggenapannya di mana? Yesaya pasal 9 ayat 5. Telah lahir seorang putra, penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Ya, Bapa kita yang kekal, ikutin Raja ya. Damai. Bukan berarti 4. Setelah Bapak Itu hanya Pendeta ini gelar-gelar menyampaikan saja. firman Tuhan, Allah yang kita sembah satu, Allah yang esa, Yesus namanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. 1% yang ikut terus. Nah, kalau mau ikut terus, Anda lebih paham lagi. Nah, mari kita dengarkan sebentar Pak Yanto ini. Gimana Pak Yanto? Karena baru kali ini dia datang, selama berapa kali kemarin nggak ada, kemarin lagi. ya kita Saya ikutin baru ya. saja di Setelah Jakarta, Bapak Pak. Pendeta ini menyampaikan firman Ya, Tuhan, karena saya ingin hidup di sini. Iya, Saya ingin mengabdi ke Yesus. iya, Dan saya ingin menjadi hamba Yesus iya. yang apa ya namanya, yang bisa mengabdi kepada. Jadi gini Pak, Bapak ya, Bapak kenal ini Yesus ternyata itu, baru- percaya baru Yesus itu saja, kapan Pak? Kira-kira. Belum lama. Belum lama ya? Belum. Sebelum percaya Yesus, Bapak percaya apa? Saya di Muslim Oh, kemarin. dulu Muslim. Ya. Terus bisa percaya Yesus gimana Pak? Karena banyak sekali keanehan dan keajaiban dunia ini yang menyangkut Yesus. Luar biasa. Terus kenapa Bapak tadi mau ngambil keputusan? Saya nggak paksa loh. Sudah dari kemarin, Oh, sudah dari Pak. kemarin. Sudah dari kemarin saya nanya. Iya, luar biasa. Di sini ada kebaktian. Bapak ini loh. Iya, luar biasa. Luar biasa. Wow, Besok luar biasa. saya Luar jam biasa 12 kemarin Pak ya. Saya mohon. Iya. Baptis saya. Besok jam 12 ya. Antarkan saya ke Yesus. Iya. Tolong. Iya, kita baptis besok ya. Ya. Puji Tuhan. Tanpa paksaan Pak ya. Tanpa. Bapak sendiri ya. Ya. Iya, oke. Jadi saya baptis dia besok tanpa paksaan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tidak ada rayuan loh. Yes. Dia datang sendiri tadi. Karena kadang-kadang Ya, jadi- ada pihak-pihak tertentu. Oh, karena Indomie. Oh, karena nasi. Oh, enggak. Bapak ini. Enggak ada begitu. Ya, saudara-saudara ini berkati oleh Tuhan, kita sudah menyaksikan bagaimana pendeta ini melakukan pelayanannya kepada kaum marginal di bawah-bawah kolong jembatan. Dan puji Tuhan ya, kalau masih ada orang-orang yang punya keberanian bahkan roh kerelaan untuk datang melihat mereka, bahkan memberitakan kabar baik. Nah, saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh pendeta ini adalah satu pelayanan yang seharusnya dikerjakan oleh orang-orang yang telah merasa diberkati oleh Tuhan, bahkan bukan hanya diberkati secara materi, tetapi diberkati karena memang Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita, bahkan menyelamatkan kita dari segala kejahatan kita. Jadi kalau kita sudah dibebaskan dari hukuman itu, maka kita harus pergi kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan itu dari Tuhan Yesus. Jadi apa yang dikerjakan oleh Bapak Pendeta Risuli Lubis ini menjadi teladan bagi kita semuanya. Kita doakan agar beliau tetap semangat, tetap kuat untuk melakukan pelayanan ini. Kiranya Tuhan Yesus dengan kasih-Nya memberikan kekuatan serta pengurapan untuk melayani jiwa-jiwa yang terhilang dimanapun mereka berada. Nah, saudara-saudaraku berkati oleh Tuhan, kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, dan tetap semangat, tetap melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.